Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada. Semoga kebahagiaan, keberkahan, kesuksesan bersama kita dan orang-orang yang kita cintai. Amin amin ya rabbal alamin. Salam NKRI harga mati, salam Pancasila Jaya, salam sejahtera untuk kita semua. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mengajak Anda semua, sahabat-sahabat sekalian, untuk menyimak sebuah berita yang datangnya dari Timur Tengah berkaitan dengan polemik nasab yang masih bergulir dan terus dibahas serta diteliti, dianalisa oleh para ulama-ulama kita, meskipun memang sudah ada kesimpulan bahwa Ba'alawi kaum habaib Indonesia itu tidak ada ketersambungannya nasabnya dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan berbagai cara apapun tidak ada ketersambungannya. Dan penelitian ini kemudian memunculkan framing dari para mukibin dan kaum Ba'alawi sendiri, bahwa para ulama yang meneliti nasab Ba'alawi adalah mereka-mereka yang menaruh kebencian terhadap kaum habaib atau kaum Ba'alawi di Indonesia. Tentu dengan segala alasan mereka memframing dan mengkanter penelitian dan penemuan yang dilakukan oleh ulama-ulama pribumi seperti Kiai Haji Madiun Usman Al-Bantani dan lain sebagainya. Nah, itu sah-sah saja mereka memframing seperti itu. Namun yang jelas sampai saat ini kaum Ba'alawi, para habaib, tidak bisa membuktikan nasabnya secara ilmiah dan tidak bisa mematahkan tesis Kiai Haji Madiun Usman Al-Bantani. Meskipun memang terakhir ada Tengku Qori yang katanya memberikan antitesis, tapi ternyata juga belum sanggup meruntuhkan kokohnya tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Karena mereka tetap akan mempertahankan nasabnya serta nasibnya tentunya dengan berbagai cara dan dengan menggunakan tangan dan mulut siapapun gitu. Dan bagaimana kalau pendapat ini justru muncul dari para ulama atau peneliti dari Timur Tengah sendiri, bahkan dari negeri Yaman? Mari kita simak bersama-sama videonya. Salah satu ulama dari Yordan ini juga membatalkan nasab Ba'alawi sebagai keturunan Nabi. Dalam tulisannya yang diunggah dalam situs web jordanzad.com, beliau menjelaskan bahwa nasab Ba'alawi tidak tersambung kepada nasab Alawi, keturunan Sayyidina Ali. Dan perbuatan mencantolkan nasab Ba'alawi kepada nasab Ahlil Bait adalah buah perbuatan kaum Sufi, supaya menjadi sempurna tingkat kewalian mereka. Beliau juga menjelaskan bahwa moyang Ba'alawi datang dari Irak, di mana pada saat itu Yaman adalah bumi yang subur bagi ajaran tasawuf dan Syiah. Kemudian mereka mengaku sebagai Ahlil Bait untuk mendapatkan kemuliaan dan keluhuran, padahal sebenarnya mereka beraliran Syiah Imamiyah. Mengenai Syekh Abu Bakrah Al-Turbani ini, situs web Al-Syarif membongkar siapa sebenarnya Syekh Abu Bakrah Al-Turbani ini. Menurut situs tersebut, dia menyebut dirinya sejarawan nasab, Ahmad Abu Bakrah Al-Turbani, dan dia adalah saudara laki-laki Syarif Abu Bakrah Al-Turbani, dan mereka adalah dua sepatu yang identik. Dan dia layak disebut pencatut nasab, si penjilat, si bodoh, si dungu, dan si upahan, karena gelar-gelar tersebut sesuai dengan realitasnya. Pertama, namanya adalah Ahmad Sulaiman Syibah Abu Bakrah Al-Turbani. Dia adalah penduduk kota Jerash di utara Yordania, dan menurut saya dia berada di kamp Gaza, dan asalnya dari Palestina Selatan, artinya pengungsi. Kedua, pendekatannya, dia tidak terlalu taat beragama dan bukan pembelajar ilmu Islam, menurut apa yang dia katakan kepada saya. Dan seterusnya. Kelima, pendekatannya tentang nasab. Khilafah dianggap sebagai salah satu cara utama untuk mengetahui nasab orang, dan itu memang benar, tetapi secara umum ini salah. Salah satu pendapatnya adalah membatalkan nasab kabilah Uraikah. Ketika dia melakukan kesalahan, dia tidak kembali pada kebenaran serta mengakui kesalahannya, dan ini merupakan salah satu malapetaka zaman dan peneliti. 4. Ahmad Al-Khatib Al-Yamani. Ahmad Al-Khatib adalah seorang peneliti dan penulis asal Irak, salah satu tokoh gerakan reformasi warisan Islam, lahir di kota bersejarah Karbala di Irak pada tahun 1953 Masehi. Nama aslinya adalah Abdur Rasul Abdua Zahra Abdul Amir bin Al-Hajj Habib Al-Asadi.
Adapun Ahmad Al-Khatib, itu adalah namanya untuk pergerakan selama bekerja di organisasi aksi Islam melawan rezim Saddam Hussein. Mengenai nasab Ba'alawi, dia menulis dalam situs web almawapost.net bahwa para ulama nasab berbeda pendapat mengenai anak Ahmad bin Isa, namun mereka tidak menyebutkan nama Ubaidillah atau Abdullah sebagai anak Ahmad bin Isa. Dengan asumsi adanya kerancuan antara Abdullah bin Ahmad bin Isa dan Abdullah, atau Abdullah al-Ahnaf, atau Ubaidillah al-Akbar, atau Ubaidillah al-Ahwal, atau Ubaidillah al-Asgor, putra-putra Isa, maka para ulama nasab sepakat bahwa mereka semua tidak berketurunan kecuali Abdullah al-Ahnaf. Dan yang terakhir ini memiliki keturunan dari putranya yang bernama Ismail saja, dan bukan dari orang lain. Demikian tadi adalah ulama-ulama Timur Tengah yang meragukan kesahihan nasab Ba'alawi. Nah, sudah sangat jelas bukan? Ulama-ulama Timur Tengah pun termasuk ulama dari Yaman membatalkan nasab Ba'alawi, habaib di Indonesia. Tidak ada ketersambungan dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu alibi apa lagi yang akan dilontarkan terhadap ulama-ulama pribumi seperti Kiai Maduddin Usman Al-Bantani dan lain sebagainya yang sudah meneliti nasab mereka dengan teliti, dengan hati-hati, dengan berbagai disiplin ilmu, dan kesimpulannya tidak ada ketersambungan nasab mereka dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara ulama-ulama Timur Tengah pun sudah membatalkan dan terjawab sudah bahwa Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani dan kawan-kawan dalam meneliti nasab bukan karena kebencian, tapi karena kebutuhan dan demi menyelamatkan nasab suci baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar tidak terkontaminasi oleh mereka-mereka yang mengaku zuriyah Nabi ternyata tidak seperti kaum Ba'alawi. Ini saja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.